Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam Filipi 1 ayat yang ke-10 dengan judul Latihan Menuju Pertumbuhan Rohani. Bapak Ibu, mari kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan yang semakin bertumbuh secara rohani. Seperti tanaman yang melewati fase demi fase untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat. Mulai dari biji yang ditanam, kemudian bertunas, berakar, bertumbuh, dan berbuah atau menghasilkan panenan. Nah, orang percaya harus mengalami pertumbuhan hingga kita mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi umat yang suci dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita tidak boleh tetap menjadi kanak-kanak dalam Tuhan atau kerdil rohani, melainkan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi dewasa rohani. Nah, kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan Bapak Ibu, tetapi membutuhkan proses dan yang namanya latihan. Bukan dalam sehari, seminggu, sebulan, ataupun setahun Bapak Ibu, tapi di sepanjang kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang kita perlu latih di dalam kehidupan ini Bapak Ibu untuk menjadi dewasa rohani? Yang pertama Bapak Ibu, tentu kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa dan rohani kita Bapak Ibu. Alkitab menyatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Nah, sebagaimana tubuh jasmani kita membutuhkan makanan yang bergizi, begitu pula dengan tubuh rohani kita Bapak Ibu membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan setiap hari. Yesua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, selain membawa pertumbuhan rohani Bapak Ibu, membaca dan merenungkan firman Tuhan juga menjadi kunci untuk kita mengalami janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita latih dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi dewasa rohani? Yang kedua yaitu tentu bertekun di dalam doa. Alkitab menasihati supaya orang percaya dengan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Lukas 18 ayat yang ke-1. Dan Kristus sendiri juga telah memberikan teladan buat kita Bapak Ibu, di mana ia memulai hari dengan berdoa. Markus 1 ayat yang ke-35. Berdoa juga berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan yang harus dijaga dengan baik-baik secara terus-menerus sehingga tidak terputus Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tinggallah di dalam firman Tuhan dan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, karena itu adalah langkah untuk menuju kepada kedewasaan rohani Bapak Ibu. Biarlah kita semakin Bapak Ibu, kita sudah beberapa waktu lalu kita sudah mengikuti program yang namanya Veler, di mana di sana kita mendisiplinkan kehidupan rohani kita dengan membaca, dengan merenungkan, bertekun di dalam doa. Apakah itu masih terus Bapak Ibu kita lakukan dalam kehidupan kita sampai saat ini? Jika belum, mari kita mulai lagi bangun dari awal. Memang agak susah, tapi gak apa-apa Bapak Ibu. Minta kekuatan kepada Roh Kudus untuk bisa memampukan kita melewati hari atau untuk mendisiplinkan diri kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, bertekun di dalam doa. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik mengingatkan kembali untuk bisa mengalami pertumbuhan rohani, kami harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami, mampukan setiap kehidupan kami Roh Kudus untuk bisa melakukan kedua hal ini saja Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin.